Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, coba pimpin satu orang. Nah. Sudah siap? Siap. Duduk kembali. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita membacakan doa. Doa dimulai. Baiklah, Bapak absen dulu. Khairinisa. Hadir, Pak. Ismirawandi. Hadir, Pak. Mutia Afrina. Hadir, Pak. Erni Marliza. Hadir, Pak. Arka Masrida. Hadir, Pak. Safrina. Abdul Razak. Hadir, Pak. Hadir semua ya? Hadir. Apa anak-anak? Alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini yaitu bab 1 tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK. Jadi karena ini pertemuan pertama, bab pertama, jadi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin menanyakan dulu nih sama kalian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kemudian peserta didik juga kalian harus mampu menganalisis peristiwa dan fenomena dalam berpikir kritis. Yang ketiga, mampu membuat proyek dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penciptaan Allah dalam berpikir kritis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi karena ini pertemuan pertama, jadi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin menanyakan dulu nih sama kalian nih. Coba perhatikan gambar ini dengan baik. Nanti kalian jawab. Oke? Oke, Pak. Siap. Ini ada dua gambar. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Tahu.
Lalat. Ya. Ini Nyamuk. siapa yang menciptakan ini? Allah. Allah. Nah, jadi Allah menciptakan lalat dan Nyamuk. ada nggak manfaatnya? Ada. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak manfaatnya? Ada tidak ada manfaat? Ayo, bebas. Siapa mau jawab? Ada manfaatnya atau enggak? Kalau ada, memang ada. Kalau enggak ada. Ayo kelompok satu. Ini kelompok satu nih. Iya. Ada apa enggak? Kalau ada, tinggal jawab ada dan enggak saya. Ada manfaatnya enggak? Ada. 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 Ada manfaatnya? Ada. 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 Apa manfaatnya? Musiknya kedengeran, Pak. Apa? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video ini dulu. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang, ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran 190-191 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah memikirkan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaannya. Dengan demikian,
kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, dengan ikhlas. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan berkaitan dengan perilaku berpikir kritis antara lain sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi umat manusia. Kedua, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Keempat, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Kelima, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Jadi sudah paham kan? Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada manfaat. Semua ada manfaat. Contohnya tadi, lalat dan nyamuk ada manfaatnya. Nyamuk jadi makanan cicak, ada manfaatnya. Kemudian lalat mengajarkan kita bahwa kebersihan itu. Kalau seandainya nggak ada lalat, kita kalau misalnya taruh nasi ataupun makanan, kita nggak tutup lagi, karena kita tahu ada lalat di sini. Tapi dengan adanya lalat, kita tahu bahwa kebersihan itu sangat penting. Jadi kita juga menjaga kebersihan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Oke, kemudian ini surat yang dibacakan tadi, ayat yang dibacakan tadi. Ini terjemahan ayatnya. Oke, siapa yang membaca terjemahan ayat? Satu orang. Gagal. Gimana Pak kan? Nah, terjemahan ayatnya. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita semua di sini berakal semua kan? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan tidur berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan kita ini. Jadi kalau berpikir kritis itu kan terhadap fenomena alam. Yang ini contohnya. Jadi ini bijak, salah satunya yaitu berpikir kritis, bijak terhadap mendapatkan informasi. Jadi salah satunya riwayat oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta, yaitu orang yang membicarakan atau mengatakan semua yang ia dengar. Jika seseorang mendapatkan berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariah yang benar, maka Rasulullah menyebutnya sebagai seorang pendusta. Jadi kalau kita dapat informasi tanpa kita saring, tanpa kita lihat, karena berita hoax, maka kata Rasulullah itu adalah kita termasuk orang yang pendusta. Jadi pendusta itu maka jauh daripada surga. Sama juga dalam hadis ini memberi pelajaran penting agar membiasakan menyaring informasi yang diserap. Maka besar kemungkinan perilaku yang muncul akan buruk. Sebaiknya bila yang diserapnya dengan baik, maka perilaku kita juga akan baik. Sebab itu patut sekali kita didengar derasnya informasi, kita mohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan dan keimanan. Itu makanya kalau kalian nanti dengar berita, jangan langsung terima. Dari bahasa Arab yakni al-fikri, yaitu berarti kekuatan
kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung dengan bukti-bukti yang kuat dinamakan ilmi. Quran surah At-Takasur. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan disebut dengan dzan, dugaan. Sudah ada buktinya tapi ragu-ragu masih dzan, itu namanya dzan. Ataupun selanjutnya jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang maka disebut dengan syak, ragu. Jadi ada informasi, ada bukti tapi masih seimbang. Entah ia dibilang sama tetangga, entah ia dibilang sama kawan, itu namanya adalah syak, masih ragu. Paham anak-anak? Paham. Kemudian sementara jika tidak didukung dengan bukti atau bukti tersebut lemah sehingga itu disebut dengan apa namanya? Berbohong. Jadi ini Bapak akan bagikan kelompok, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak akan bagi kelompok, nanti kalian tiap-tiap kelompok mencari bahan fenomena yang terjadi yang dibuktikan dengan sains supaya kita berpikir kritis. Contohnya begini biar kalian paham. Contohnya misalnya kalian nanti membuat suatu contoh pada masa Rasulullah SAW dulu. Nanti mengatakan bahwa di dalam laut ada api. Di dalam laut itu ada api. Kemudian orang Quraisy dulu tidak percaya, orang Abu Lahab itu tidak percaya bahwa di dalam laut ada api. Gila kamu Nabi Muhammad, bodoh kamu Nabi Muhammad. Karena kenapa? Pada saat itu orang belum berpikir belum orang datang ke tengah laut. Orang belum sampai ilmunya sampai ke tengah laut mencari tahu bahwa ada api yang hidup di dalam laut. Padahal dalam Al-Quran ada dikatakan. Jadi orang dulu tidak percaya. Tetapi sekarang orang-orang barat itu sudah percaya bahwa ada hidup api di tengah laut, yaitu gunung berapinya dari laut. Kalau dia sudah meletus, itu maka keluarlah magma dari tengah laut. Orang sudah percaya. Jadi nanti kalian dia kelompok mencari fenomena yang ada di kehidupan nyata sekarang, tetapi sudah ada di dalam Al-Quran, dibuktikan dengan ilmu sains. Yang orang dahulu tidak percaya tapi sekarang sudah percaya. Jadi ini Bapak bagikan LKPD ini. Ini tentang LKPD Bapak. Nanti kalian cari. Bentar dulu Bapak tanya ini. Sudah paham nggak nih? Paham. Lagi paham nggak? Paham. Fenomena alam yang dibuktikan dengan sains dan juga dibuktikan dengan ayat Al-Quran. Nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan apa hasil kerjanya. Bapak kasih waktu 20 menit. Kalian boleh nanti buat dalam bentuk poster, dalam bentuk seperti makalah, boleh ditulis untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, lanjutkan. Ya, waktu sudah habis. Bagaimana anak? Sudah siap? Siap. Oke, kelompok mana dulu? Yang mau kelompok 1. Oke, coba presentasi kelompok 1. Apa yang didapatkan dari tentang berpikir kritis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Nah, setelah kami mencari tahu tentang apa sih fenomena fenomena tentang berpikir kritis tadi nih, kami menemukan bahwasanya unta adalah salah satu fenomena terbesar yang dapat kita cari juga di ayatnya. Nah, ternyata unta bukan hanya unta Arab saja yang ada, tetapi unta di Cina ada juga. Apa sih nama untanya? Yaitu unta Bactria. Sedangkan apa bedanya? Unta Arab hanya memiliki satu punuk saja, dan unta Bactria dia memiliki 2 punuk. Fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyimpan makanan atau lemaknya
sebesar 36 kg. Nah, pasti teman-teman sekalian bertanya, dari mana sih kami tahu tentang unta di sini? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, yang Allah telah berfirman kepada umat manusia, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dalam ayat ini jelas-jelas bahwasanya Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta, di mana hewan unta menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan. Karena kenapa? Hanya unta saja yang memiliki punuk untuk menyimpan bahan makanan di dalam tubuhnya, berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kemudian, seperti mata dengan kelompok besar yang dimiliki unta dapat tembus cahaya dan terpasang bulu mata tebal yang melindungi bola mata dari debu gurun pasir. Mata unta untuk memiliki kemampuan yang tinggi, yaitu dapat melihat objek jauh menjadi dekat dan kecil menjadi besar. Di samping itu, Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya dalam berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Nah, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali dari kelompok 1. Coba beri applaus sama kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? Yang sudah siap? Kelompok kami, Pak. Oke, kelompok 2. Coba baca kelompok 2. Apa yang didapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang babi haram dalam Al-Quran dan sains. Umat Islam dilarang memakan daging babi seperti yang disebutkan dalam salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 175. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alasan dalam dunia sains, mengandung kolesterol paling banyak dan akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Dapat meningkatkan kadar kolesterol karena tingginya asam lemak. Mengandung cacing pita yang bisa tumbuh dengan panjang 2-3 meter. Mengandung triptikonis dalam menyebabkan kelumpuhan dan ruam kulit. Membawa bibit penyakit seperti bakteri, tuberkulosis atau TBC dan bakteri lain, virus cacar serta parasit protozoa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah ini dari presentasi dari kelompok 2. Nah, contoh yang tadi adalah babi. Kenapa babi diharamkan? Kenapa kita tidak melakukan babi? Rupanya dalam Al-Quran melarang babi itu ternyata terbukti ilmu sains bahwa terdapat cacing pita. Nah, makanya setiap yang diturunkan ayat tentang Al-Quran itu ada semua manfaatnya. Nah, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya. Makanya Allah dan Nabi itu melarang makan babi. Nah, itu penyebabnya. Nah, oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Nah, baiklah anak, sebelum Bapak duduk, ini Bapak ingin bertanya dulu nih, apakah kalian sudah paham atau belum paham? Nah, ada yang belum paham, boleh menanyakan? Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Mengapa fenomena ombak tsunami sangat merusak? Nah, ini mengapa fenomena ombak tsunami sangat merusak? Nah, oke, ada yang bisa jawab? Sebelum kata Nabi. Saya Pak. Nah, coba silakan kelompok 4. Tsunami terjadi ketika
terjadi pergerakan besar di dasar laut, seperti gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Gelombang yang dihasilkan memiliki energi besar sama mencapai pesisir sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Nah, bagus. Coba perhatikan di sini, kita ambil kesimpulannya bahwa yang pertama, dengan kita mempelajari berpikir kritis ini, kita dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kemudian kesimpulannya juga kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam dan kepentingan umat manusia. Kemudian juga kita dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menemukan jawaban dari misteri-misteri penciptaan alam melalui penelitian. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian yang pasti kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang di alam semesta. Kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari biasa hari pemalasan. Kemudian yang terakhir, semoga kita bersemangat dalam mengumpulkan bakal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh. Nah, baiklah, inilah kesimpulan pada hari ini. Kemudian karena mengingat waktu, kita akhiri dulu sampai di sini. Minggu depan nanti kita akan masuk kembali di bab selanjutnya, yaitu tentang mencintai teks. Nah, kan ini cuma baru berpikir kritis. Nanti minggu depan mencintai teks. Jadi Bapak mohon kalian nanti benar-benar serius. Dan untuk tugas di rumah, untuk kalian tugas di rumah nanti kalian lagi cari per orang kalian cari bahan atau fenomena yang terjadi di alam dunia yang dibuktikan dengan sains dan dibuktikan juga dengan Al-Quran. Nah, ini tugas pribadi. Yang penting kalian sudah paham kemudian karena kerja kelompok, nanti kalian mencari tugas pribadi di rumah. Baiklah, cukup di sini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.